Nggak mungkin lah kalau Bang Amar minta menghadirkan CCTV itu nggak bener kan, itu dari situ kan kalian juga bisa ngeliat dong, kecuali kalau emang nggak bener tapi dia berani hadirin aja CCTV-nya sih menurut aku biar jelas juga semuanya gitu. Tidak lakukan berarti kan BAP yang dibuat tanpa didampingi oleh pengacara itu kan cacat hukum kan gitu. Nah, kemudian keterangan tadi kan lebih sifatnya konfrontir, pasti dong penyidik mempertahankan apa yang dibuat, tapi kan ya terdakwa mempertahankan juga apa yang dia akui pada waktu di persidangan. Nanti itu kan hakim yang menilai kan gitu. Kita kan sudah bisa, kan media udah menengok bagaimana kita persepsi kita itu tentang penggeledahan juga, tentang penyitaan, ya banyaklah yang terungkap ya tentang penyidikan, dikatakan itu di Rutan Salemba, ya kan, di Polsek Cempaka Putih, ya, faktanya kan di BAP, ya itu kan dibikin di Polsek Cempaka Putih, ya berarti kan, ya kalau BAP yang tidak sesuai tempat pemeriksaannya dengan yang ada di BAP kan berarti cacat hukum juga BAP-nya. Nah, ya kan kalau seandainya kan kalau melalui orang kan pasti tempatnya dulu, ya kan? Nah, tempatnya berbeda. Kemudian lucu juga kan, seorang pengacara tidak mendampingi, tidak ada kuasa, kemudian tidak didampingi, terus bertanda-tangan. Berarti kan seolah-olah pengacara ini melegalkannya pekerjaan yang tidak benar kan gitu. Nah, ini baru kejadian nih, saya 25 tahun jadi pengacara, baru ada pengacara yang tidak mendampingi orang tapi bisa menandatangani BAP, ikut mengetahui di situ. Nah, ini media bisa nilai. Ya kalau menurut saya itu BAP-nya cacat hukum. Kenapa? Ya BAP orang dia bukan PH-nya ikut bertantangan. Dia nggak hadir lagi. Lucu kan? Nggak ada orang di situ pada waktu mereka ini di BAP. Dan tidak juga diperlihatkan, maksudnya diperkenalkan PH-nya ini. Ini udah fatal. Ya silakanlah nanti ya publik menilai. Kemudian juga apakah tetap ya majelis akan menerima BAP yang cacat hukum ini, ya nanti kita serahkan majelis. Majelis kan pasti tahu lah kan, karena keputusan perkara ini kan berdasarkan hukum, ya kan? Nah di hukum udah jelas di KUHP mengatakan kalau BAP yang dibuat tidak didampingi pengacara yang ancam hukum dan 5 tahun kan batal hukum. Ada jurisprudensinya juga dan ada keputusan MK juga. Oke? Saksi bilang nggak ada pemeriksaan, nggak ada penyiksaan dan penyetruman itu gimana mungkin Bang Dian? Ya nggak mungkin lah. Ini kan udah aku bilang. Namanya biasa dalam konfrontir pasti saling tidak mengakui, itu udah pasti. Ya kan Amar tetap dengan dan kawan-kawan tetap dengan pengakuan dia yang waktu persidangan semalam, ya polisi kan tetap juga dengan apa? Itu udah biasa dalam konfrontir. Penyiksaan bahkan Ya kan kenyataannya kan Bang Amar suruh minta hadirkan CCTV. Sekarang nggak mungkin lah kalau Bang Amar minta menghadirkan CCTV itu nggak bener kan, itu dari situ kan kalian juga bisa ngeliat dong, kecuali kalau emang nggak bener tapi dia berani hadirin aja CCTV-nya sih menurut aku biar jelas juga semuanya gitu. Terus ya apalagi Dok, mendengar keterangan Bang Amar tadi ada penyiksaan dengan perubahan gitu, gimana dok perasaannya dok? Oh udah tahu kok, dari pas kejadian itu kan teman-temannya udah ngasih tahu kalau ada penyiksaan itu, tapi kan bukan ranah saya untuk membuka di awal-awal, kan gue bilang nanti aja lihat di persidangan, aku bilang gitu. Udah pernah lihat bekas-bekas lukanya mungkin? Enggak, kalau alhamdulillah kalau Bang Amar kayaknya nggak sampai disetrum kali ya, cuma dipukul-pukul, mungkin kalau teman-temannya disetrum gitu. Dok, tadi kan saksi sempat bilang tuh bahwa saya nggak ditawarin uang nominal 300 juta itu. Tapi Bang Amar nanya, itu gimana sebenarnya? Mungkin Bang Amar pernah cerita emang ternyata ditawarin 300 juta itu. Nanti kita lihat di persidangan berikutnya ya. Dok, mengenai saksi yang bilang banyak salah pengetikan, gimana tanggapannya saksi? Ya kalau pengetikan salah PKR mungkin masih wajar ya. Kan dia suka ngetik-ngetik juga ya. Maksudnya saya juga suka buat bikin laporan typo gitu. Nah ini pengetikannya salah tempatnya jauh dari rutan ke polsek. Coba deh, mungkin kalau rutan jadinya hutan atau hutan masih oke ya kan. Ini rutan ke polsek kan, jadi ya kalian aja lah yang menilai. Dok, katanya orang tua udah merestui dok. Oh enggak. Bukan nggak maksudnya, udah fokus ke sidang aja dulu. Nah, dikit dok, apakah bakal nikah di rutan dok? Enggak ada pernikahan di rutan nanti ya. Oke, Dok, tadi tanya sempat ngomongin apa dok sama Bang Amar tadi? Iya sempat ngomongin itu yang 300 juta itu.
Oh, dokter sendiri masih support Bang Amar nggak? Pasti dong, karena kan saya tahu kejadian sebenarnya. Makanya aku bilang aku nggak bisa ngomong yang masalah 300 juta, nanti kita tunggu di kesaksian berikutnya aja. Tentu buat supaya administrasinya tuh lancar, karena kan kita nggak bisa ketemu. Kita ketemunya cuma di persidangan doang ya. Berarti nggak ada niatan nggak ada niatan buat nikah dulu kan supaya bisa ketemu terus. Nggak ada. Bisa banget sih mas aja mau nikah di kita mau boleh aja dikasih. Oke, thank you. Mana? Foto dulu bentar ya. Oh, baliknya beda kan? Ada tema apa nih bajunya apa sih? Mar, sehat Mar. Sehat. Persiapannya gimana untuk sidang hari ini? Dibawain baju katanya. Ini datang dokter Mar. Tutup bawa tasnya ya, Mar? Tutup bawa tasnya. Iya. Keterangan terdakwa bilang ini dia nggak pernah menerangkan keterangan seperti yang di BAP ini. Siap, sesuai BAP. Sesuai BAP. Siap. Terus dipaksa nggak waktu saat pemeriksaan? Siap, tidak ada paksaan Ibu. Waktu pemeriksaan hanya 4 mata atau ada anggota lain di sekitar? Ada anggota lain. Apakah ada intimidasi sebelum pemeriksaan? Siap, tidak ada Ibu. Karena pengakuan Pemeriksaan bahkan Ya kan kenyataannya kan Bang Amar suruh minta hadirkan CCTV. Sekarang nggak mungkin lah kalau Bang Amar minta menghadirkan CCTV itu nggak bener kan, itu dari situ kan kalian juga bisa ngeliat dong, kecuali kalau emang nggak bener tapi dia berani hadirin aja CCTV-nya sih menurut aku biar jelas juga semuanya gitu. Terus ya apalagi Dok, mendengar keterangan Bang Amar tadi ada penyiksaan penyetruman gitu, gimana dok perasaannya dok? Oh udah tahu kok dari pas kejadian itu kan teman-temannya udah ngasih tahu kalau ada penyiksaan itu, tapi kan bukan ranah saya untuk membuka di awal-awal, kan gue bilang nanti aja lihat di persidangan, aku bilang gitu. Udah pernah lihat bekas-bekas lukanya mungkin? Enggak, kalau alhamdulillah kalau Bang Amar kayaknya nggak sampai disetrum kali ya, cuma dipukul-pukul. Mungkin kalau teman-temannya disetrum gitu. Dok, tadi kan saksi sempat bilang tuh bahwa saya nggak ditawarin uang nominal 300 juta itu. Tapi Bang Amar nanya, itu gimana sebenarnya? Mungkin Bang Amar pernah cerita emang ternyata ditawarin 300 juta itu. Nanti kita lihat di persidangan berikutnya ya. Dok, mengenai saksi yang bilang banyak salah pengetikan, gimana tanggapannya saksi? Ya kalau pengetikan salah PKR mungkin masih wajar ya, kan dia suka ngetik-ngetik juga ya, maksudnya saya juga suka buat bikin laporan typo gitu. Nah ini pengetikannya salah tempatnya jauh dari rutan ke polsek. Coba deh, mungkin kalau rutan jadinya hutan atau hutan masih oke ya kan, ini rutan ke polsek kan, jadi ya kalian aja lah yang menilai. Dok, katanya orang tua udah merestui dok. Oh enggak. Bukan nggak bisa, udah fokus ke sidang aja dulu. Nah, dikit dok, apakah bakal nikah di rutan dok? Nggak ada pernikahan di rutan nanti ya. Oke, Dok, tadi tanya sempat ngomongin apa dok sama Bang Amar tadi? Iya sempat ngomongin itu yang 300 juta itu. Oh, dokter sendiri masih support Bang Amar nggak? Pasti dong, karena kan saya tahu kejadian sebenarnya. Makanya aku bilang aku nggak bisa ngomong yang masalah 300 juta, nanti kita tunggu di kesaksian berikutnya aja. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.